Salam, selamat hari Minggu. Selamat memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6. Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Warta Jemaat. Yang pertama, perjamuan kudus. Pada hari Jumat, tanggal 15 April 2022 akan dilayani perjamuan kudus Jumat Agung. Persiapan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada kebaktian hari ini, Minggu tanggal 10 April 2022. Mohon perhatian warga jemaat. 2. Sesuai dengan keputusan sidang Majelis GKJ Cimahi pada tanggal 25 Maret 2022, mulai hari Minggu tanggal 10 April 2022 akan dilaksanakan ibadah secara onsite. Tempat ibadah di GKPO Ebenezer. Ibadah akan dimulai pukul 15 sore atau pukul 3 sore. Adapun ketentuan jemaat yang boleh hadir pada ibadah sebagai berikut. 1. Sudah mengikuti vaksin minimal vaksin kedua. 2. Dalam keadaan sehat atau tidak sakit. 3. Selama beribadah menggunakan masker. Mohon perhatian seluruh jemaat. Warta jemaat selanjutnya. Dengan dilaksanakan ibadah secara onsite, maka ibadah online tidak ada. Hari ini adalah ibadah online yang terakhir. Kami atas nama tim ibadah mohon maaf bila dalam pelaksanaan ibadah online banyak kekurangan dan kesalahan yang kami lakukan. Kiranya ke depan kami bisa melayani lebih baik lagi. Terima kasih. Panggilan beribadah. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Hari ini kedatangan Tuhan Yesus di Yerusalem disambut dengan sukacita dan sorak-sorai. Betapa tidak, penindasan yang begitu lama dirasakan, penderitaan yang begitu berat dialami akan segera berakhir. Kedatangannya tidak menunggang seekor kuda perang, melainkan seekor keledai muda. Bukan karpet merah alasnya berjalan, melainkan hanya hamparan kain dan pakaian. Bukan dengan umbul-umbul dan bendera perang ia disambut, melainkan dengan ranting daun palem. Hosana, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 161 bait pertama dan ketiga. Segala kemuliaan. Hosana
Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki Minggu Palem dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 85, Kusongsong Bagaimana. Dalam situasi penuh beban dan penderitaan, semua orang berharap akan adanya pembebasan. Bukan hanya berharap, melainkan juga memaksakan keterwujudan harapan tersebut. Sayangnya, alih-alih menuntut dan memaksa diri sendiri untuk mewujudkannya, mereka menuntut dan memaksa diri, memaksa orang lain untuk mewujudkannya. Disinilah keberanian Tuhan Yesus untuk menderita, bahkan menderita sampai mati, menjadi begitu bermakna bagi penyelamatan semesta secara seksama. Lilin Prapaskah ke-6 sudah dipadamkan sebagai wujud bagaimana kita dapat menyerahkan diri kehidupan kita kepada Tuhan untuk kita tetap dapat taat menghadapi penderitaan hidup. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. PKJ 37, Bila Kurenungkan Dosaku. Yang berulang di hadapan
sabda kekuatan dari Tuhan. Jemaat bangkit berdiri. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur pada Allah. Mari kita menyanyikan kesanggupan dari Kidung Jemaat 401 bait pertama dan kedua. Makin dekat Tuhan. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan untuk hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sehingga di dalam kesempatan saat ini, saat kami memasuki Minggu Palmarum, kami dapat diberikan waktu untuk beribadah. Terkhusus untuk hari ini, kami bersama-sama akan melaksanakan ibadah baik itu secara online maupun secara onsite di gereja. Setelah lebih dari 2 tahun, kami terbelenggu, terkungkung oleh pergumulan terkait dengan pandemi. Oleh sebab itu hari ini kami mencoba untuk mengawali ibadah secara onsite. Tuhan, inilah wujud dari ketaatan saat kami dapat melihat pergumulan bukanlah menjadi satu tantangan ataupun hambatan untuk kami menghadapi kehidupan. Inilah juga yang Tuhan Yesus hadapi di Minggu Palmarum ini. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkannya, untuk kami dapat Tuhan pakai di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas pasal 19 ayat 28 sampai dengan 40. Lukas 19 ayat 28 sampai dengan 40. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya?
jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara menyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan, menghayatinya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Amin, Hosiana. Amin, Hosiana. Terpuji namamu. Amin, Hosiana. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah ke-6 yang disebut juga sebagai Minggu Palmarum. Minggu di mana Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Yesus yang datang ke Yerusalem datang untuk membawa damai dan sukacita. Oleh sebab itu lambang palem ini yang Ibu Bapak bisa lihat hari ini yang saya pegang menjadi simbol atau lambang perdamaian. Sehingga kalau Ibu Bapak lihat di Timur Tengah sana banyak bendera negara-negara Arab yang menggunakan palem ataupun yang sejenis gitu ya di dalam bendera mereka, karena ingin melambangkan perdamaian, meskipun dalam kenyataannya ya jauh api dari panggang gitu ya. Yang terjadi adalah kerusuhan, yang terjadi adalah perpecahan dan seterusnya. Akan tetapi yang menarik di sini adalah di Minggu Palmarum itu, meskipun ada banyak perbedaan, meskipun ada banyak perselisihan, saat itu Yesus datang membawa damai. Sehingga simbol-simbol yang digunakan di dalam Minggu Palmarum ini sangat luar biasa. Tadi sudah satu kita dapat lihat, yaitu palem, yang merupakan simbol dari perdamaian. Dan yang kedua, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, apa itu? Keledai yang digunakan Tuhan. Yang menarik adalah Tuhan Yesus tidak meminta kuda yang besar, kuda yang gagah, sehingga dia dapat masuk dengan penuh kegagahan yang luar biasa karena dia sebagai guru sudah banyak pengikut. Tidak. Tapi Tuhan Yesus menggunakan keledai yang dipandang sebelah mata. Tapi dari keledai ini kita dapat melihat dalam bahasa Yunani Anton gitu ya. Apa itu? Si keledai ini meskipun dia berjalan lambat, akan tetapi dia konstan gitu ya. Dia konstan untuk melakukan kegiatan ataupun pekerjaannya. Kalau kuda memang cepat, tapi ada waktu dia akan beristirahat gitu ya. Sehingga kalau dapat diukur jarak rata-rata, justru dengan kekonstanan si Anton ini ataupun keledai ini bisa jauh lebih gitu ya tinimbang jarak kuda. Nah, ini dia luar biasa. Dan juga di sisi lain kalau kita lihat dari sisi kecepatan, balik lagi seperti yang tadi saya sampaikan, yang diukur adalah horsepower, kecepatannya itu berapa dari kuda itu gitu ya. Tidak ada keledai power gitu ya. Enggak. Mengapa demikian? Karena tadi lebih melihat
kegagahannya, akan tetapi melupakan ada sesuatu hal yang konstan yang bisa dilakukan dengan tekun dan taat. Ini yang luar biasa dari seekor keledai. Gitu ya Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu ada pepatah ataupun idiom yang kita secara umum disampaikan, keledai tidak bisa jatuh di dalam lubang yang sama, kan gitu kan? Ya Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, simbol-simbol ini sangat menarik di dalam Minggu Palmarum itu. Oleh sebab itu, apa yang ingin saya angkat terkait dengan ketaatan adalah kaitan dengan keberadaan keledai. Saat Tuhan Yesus menggambarkan kamu ke sana, bertemu dengan keledai yang belum tertambat dan seterusnya dan seterusnya. Dan ternyata apa kalau kita lihat ayat 33, ketika mereka ayat 32, lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ayat 33, ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Titik. Luar biasa di sini sebagai si empunya keledai. Tidak ada komentar. Dan keledai itu diserahkan. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam ketaatan dibutuhkan kelapangan hati kita untuk menghadapi segala pergumulan, untuk menghadapi segala tantangan. Lebih dari 2 tahun kita menghadapi pandemik ini. Banyak hal yang kita sudah alami bersama. Contohnya adalah saat ini. Ibu Bapak mungkin masih ingat saat 2 tahun lalu lebih awal gitu ya, di Maret, saat semua harus beribadah secara online. Tidak boleh onsite karena keadaan. Apa yang terjadi? Pergumulan iman dan batin itu terjadi. Saya pun merasakan itu. Aduh, bagaimana ini? Akan tapi pada saat semua sudah berjalan berlalu, kita bisa menyesuaikan hati kita. Kita bisa menyesuaikan batin kita untuk dapat menerima semuanya. Nah, sekarang semua sudah mulai landai, sudah di booster dan seterusnya. Apa yang terjadi? Inilah juga yang sedang saya alami secara pribadi. Apa itu Ibu Bapak? Ingin melepas. Melepas apa? Ibadah yang sudah online, yang mungkin Ibu Bapak yang menyaksikan ibadah GKJ Cimahi ini bahkan mungkin bukan dari GKJ Cimahi, bahkan Ibu Bapak yang ada di luar sana, entah itu luar daerah, luar negeri dan seterusnya, berat bagi saya. Untuk apa? Bisa melepaskan ibadah yang sudah 2 tahun lebih ini dilakukan secara online. Untuk apa? Melepas kembali ke ibadah onsite. Saya membayangkan seperti pemilik keledai itu. Jikalau keledai itu adalah keledai satu-satunya, rela tidak melepaskan. Inilah kepergumulan batin. Saya akan melepaskan, kami GKJ Cimahi akan melepaskan ibadah secara online saat ini. Ini menjadi satu salam perpisahan kami di Minggu Prapaskah ke-6. Karena pada saat Jumat Agung, pada saat ibadah Paskah yang mungkin Ibu Bapak menyaksikan tahun lalu dengan online, saat nanti kami sudah tidak merekamnya kembali. Karena jemaat sudah bisa ikut ambil bagian dalam ibadah di GKO Hebenheiser. Mengapa kami ini lakukan? Karena keterbatasan, baik itu keterbatasan tempat. Ibu Bapak kalau masih ingat tahun lalu ataupun 2 tahun lalu saya sampaikan, dengan keterbatasan yang ada kami menyulap ruang tamu di kantor gereja ini menjadi ruang ibadah seperti ini. Dengan keterbatasan baik itu peralatan maupun resources ataupun jemaat ataupun SDM yang ada, kami berusaha memberikan yang terbaik. Dan saat itu sudah berjalan, Ibu Bapak bisa menyaksikan dimanapun berada. Saat ini kami belajar untuk dapat melepas apa yang sudah disiapkan. Kami tidak lagi
melakukan ibadah secara online. Kami mengadakan ibadah secara onsite di GKJ Cimahi. Meskipun kami pun masih meminjam tempat ibadah karena kami tidak bisa ataupun belum ada tempat ibadah yang permanen. Ya, saya membayangkan seperti pemilik keledai ini. Sehingga saat ini pun salam perpisahan itu kami membuat 2 ibadah. Baik itu ibadah secara online kami lakukan maupun ibadah secara onsite kami lakukan. Ya, berat untuk melepas ini. Akan tetapi Tuhan membutuhkan. Ya, Tuhan membutuhkan segala sesuatunya dalam kehidupan ibu bapak, saudara dan saya. Begitu dalam pelayanan kita masing-masing. Adakah kerelaan, kelapangan hati, kelapangan hidup saat ada ungkapan, mengapa ini diambil? Karena Tuhan membutuhkan. Di Minggu Palmarum ini mungkin ada ibu bapak saudara saat anak-anak kita tiba-tiba menghendaki, oh ibu, bapak, ayah, mama, saya ingin menjadi seorang pendeta. Yang mungkin dalam pikiran kita, aduh ini anakku, mungkin dia anak laki satu-satunya, atau mungkin ini adalah anakku satu-satunya. Yang dalam pikiran orang tua, wah anakku harus menjadi dokter, harus menjadi insinyur atau apapun itu yang bisa membanggakan orang tua. Tapi tiba-tiba dia mengatakan, aku ingin menjadi hamba Tuhan. Sama seperti bacaan kita tadi. Bisakah yang konstan ini, yang taat ini, yang memang menjadi satu hal yang berharga itu dilepaskan? Tuhan membutuhkannya. Maukah kita dengan rela? Ya, silakan Tuhan, karena Engkau yang membutuhkannya. Saya serahkan. Nah, ini juga sama ibu bapak, pasti ada pergumulan batin di dalam. Dan pergumulan batin itu akan terus dalam kehidupan kita. Akan tetapi, yakin dan ingatlah, Tuhan selalu menyertai, memberikan kekuatan. Oleh sebab itu, kembali di dalam ibadah ini, di Minggu Palmarum, menjadi salam perpisahan secara online, bagi kami GKJ Cimahi dan saya secara pribadi, Pendeta Setiawan Hartanto, sehingga untuk yang akan datang, jikalau ibu bapak saudara yang ada di tempat lain dapat berkunjung ke Cimahi ataupun Bandung khususnya, sekali waktu mungkin bisa ikut beribadah bersama dengan kami. Di Lanut Hussein kami ibadah sore. Tuhan membutuhkannya. Kerelaan, ketaatan untuk dapat melepaskan. Kita akan diberikan kekuatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Pengakuan iman rasuli. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan membutuhkannya. Ya, saat Tuhan membutuhkan segala sesuatu untuk dapat digunakan, untuk dapat dimanfaatkan di dalam kehidupan. Mampukan kami untuk dapat melepaskannya. Mampukan kami untuk dapat melapangkannya. Karena kami yakin apa yang Tuhan gunakan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk kesejahteraan. Oleh sebab itu Tuhan, dalam kesempatan saat ini, di ibadah Minggu Palmarum hari ini, kami pun merasa sukacita saat kami dapat beribadah, baik itu secara online maupun secara onsite ya Tuhan, di GKJ Cimahi saat ini, maupun ibu bapak saudara yang ada dimanapun berada. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa agar kebersamaan kami tidak hilang ataupun tidak terputus. Kebersamaan kami terus terjalin satu dengan yang lainnya. Meskipun kami tidak tahu keberadaan umat-Mu dimanapun berada yang menyaksikan ibadah saat ini. Kebersamaan kami terus dapat terjalin di dalam doa. Ataupun di dalam ikatan-ikatan kebersamaan kami yang lainnya ya Allah. Ada alamat, ada nomor telepon yang mungkin ini menjadi salah satu kebersamaan kami ke depan. Kami mengucap syukur atas waktu kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami, sehingga di masa pandemik ini tidak mengurangi ketaatan kami dan usaha kami untuk dapat selalu mewartakan kabar sukacita. Kami mengucap syukur bahwa di tengah kelemahan, di tengah keterbatasan, kami berusaha memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan ya Allah, umat-Mu dimanapun berada, dalam kehidupan mereka, pergumulan pribadi mereka, kesehatan mereka, tuntun, sertai. Ada tangan Tuhan yang menjamah. Kami yakin kuasa Tuhan memampukan. Terima kasih atas kebersamaan yang luar biasa yang kami rasakan saat ini. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Persembahan umat. Sebagai ungkapan syukur yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam mempersembahkan sebagaimana yang tertulis dalam kitab 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu. Untuk mengiringi persembahan, umat menyanyikan PKJ 146 bait yang pertama. Bawa persembahanmu. Dalam rumah Tuhan,
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita melanjutkan doa persembahan. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala yang sudah Engkau berikan bagi kami. Ampuni kami jika kami belum dapat membalas kebaikan-Mu. Bentuk kami ya Tuhan, agar mampu melihat kehidupan ini seperti Engkau melihatnya. Dengan ini kami membawa persembahan yang sudah kami persiapkan untuk kami persembahkan kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan. Saat ini pula kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami, firman-Mu yang baru kami dengar melalui Bapak Setiawan Hartanto menguasai dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa ini kami landaskan. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena di hari Jumat yang akan datang, saat Jumat Agung, akan dilaksanakan sakramen perjamuan. Oleh sebab itu di hari Minggu ini kita akan melaksanakan persiapan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di sorga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang. Sebelum menerima sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus? Kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Mari kita berdoa. Kasih Allah nyata dalam hidup kami saat kami secara pribadi menghayati untuk mempersiapkan diri. Tuntun kami untuk menjawab kesediaan kami. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Dalam kesempatan saat ini saya persilakan untuk anggota keluarga yang ditunjuk sebagai pemimpin dalam persiapan ibadah ini menanyakan kesediaan, kesiapan masing-masing anggota keluarga yang sudah siap untuk mengikuti sakramen perjamuan. Kami persilahkan. Umat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Saat kami menyatakan diri kesiapan untuk menerima sakramen, mampukan kami saat menerima roti dan anggur perjamuan menjadi lambang kebersamaan kami bersama dengan Allah. Tuntun kami Tuhan. Hanya dalam nama Anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Sampai
jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini dan kini. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Amin.